Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita akan membacanya dengan berbalasan. Saya membaca ayat pertama, jemaat bersama-sama dengan ayat kedua dan seterusnya sampai ayat yang ke-9. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 2. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara-saudara berkesempatan mengunjungi Israel. Kebetulan Pak Hani mau pergi ke sana bulan Februari. Kalau masuk Februari itu Maret, Pak? Nanti sore ya? Wah. Kalau Anda masuk ke rumah-rumah saudara tua kita, orang Yahudi, itu pasti ada di pintu rumah atau di gerbang, ada satu gulungan kertas kecil yang diselipkan, digulung begitu, lalu dimasukkan ke dalam satu alat yang seperti ini. Ditaruh di pintu gerbang. Itu namanya mesusa. Kadang-kadang kita sering pergi ke sana, kita tidak tahu apa itu. Kok setiap pintu ada hiasannya seperti itu, bukan sekedar hiasan. Itu kewajiban keagamaan mereka. Namanya mesusa. Mesusa itu isinya ayat-ayat yang kita baca tadi, khususnya Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, dan seterusnya. Bukan hanya mesusa di pintu-pintu rumah atau di gerbang-gerbang rumah. Karena ini merupakan caranya orang Yahudi menghayati firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini maksudnya. Orang Yahudi mengartikannya hampir secara letterlah, secara harafiah. Maka dituliskan, ya ditulis Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Setelah itu digulung kecil, taruh di pintu gerbang. Lalu pada ayat 8, haruslah engkau mengikatkannya pada tanganmu dan harus engkau menjadi lambang pada dahimu. Kalau saudara pergi ke satu kampung atau satu kota ya, bagian kota di Yerusalem namanya Measyarim. Measyarim itu daerah Yahudi Ortodoks. Orang Yahudi itu percaya dengan perjanjian lama, tapi tidak percaya dengan perjanjian baru. Yang disebut orang Israel sekarang itu bukan orang Kristen,
Tetapi orang Yahudi agamanya Yudaisme. Orang Yudaisme itu percaya bahwa yang terbesar itu Musa. Dan dia masih menunggu-nunggu kedatangannya Mesias. Tetapi dia menolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi kitabnya orang Yahudi dengan kitab kita itu sama, yaitu Perjanjian Lama. Cuma orang Yahudi mengartikan Perjanjian Lama dengan hukum-hukum mereka yang dinamakan Talmud, sementara orang Kristen memahami perjanjian yang sudah lama itu telah diperbarui, digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias, dan kitab-kitab yang mengabadikan peristiwa Yesus, penggenapannya semua perjanjian Tuhan dalam perjanjian lama itu dinamakan kitab perjanjian baru. Isinya adalah kitab Injil, surat-surat, dan kitab Wahyu. Jadi ini bedanya. Nah saudara-saudara, tetapi Anda akan lihat di Measyarim itu orang Yahudi yang biasanya pakaiannya putih, hitam-hitam, lalu di sini ada yang diikatkan di lengan itu. Itu sama, Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi. Lalu ada yang memakai topi seperti topi yang bundar, yang warnanya juga hitam. Lalu di sini ada kecil gitu, kayak orang kalau pakai mikrofon yang wireless itu, kayak gini. Itu juga Ulangan pasal 6 ayat 4. Jadi betapa harafiahnya mereka mengartikan ayat-ayat firman Tuhan. Lalu tema yang dinamakan Sema ini atau dengarkanlah ini selalu dipujikan, dingajikan setiap kali mereka ibadah. Nanti siang saya akan bicara di Embong Sawu. Saya akan memberikan contoh bagaimana pembacaan firman Tuhan menurut orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalau membaca Alkitab termasuk Yitzhak Rabin, almarhum, Ariel Sharon yang Israel sekarang, ya kayak orang Islam ngaji begitu, persis sama. Sebetulnya bukan persis orang Islam persis Yahudi. Dan nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana caranya orang Kristen Timur Tengah, orang Kristen di negara-negara Arab mengajikan kitab Injil dan kitab Mazmur. Sama dengan orang Yahudi. Jadi sebetulnya Islam itu datang paling akhir dan Anda akan melihat bagaimana caranya kitab suci itu dingajikan. Nah di Indonesia kalau orang mengaji itu kan pasti orang Muslim. Padahal di seluruh dunia Timur Tengah termasuk Israel, tempat di mana asal-usul tanah air Yesus atau asal-usul kekristenan itu semua orang juga seperti itu. Karena itu adalah kebudayaan bangsa Timur Tengah. Nah, mereka mengajikan ayat ini yaitu Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Orang Yahudi itu selain ibadah Sabat, mereka punya ibadah harian 3 kali sehari. Yaitu pada pagi hari, pada tengah hari, dan pada petang hari. Sembayang petang hari itu kadang-kadang dilakukan dalam perjanjian baru, para rasul masih melakukan itu. Misalnya Yohanes dan Petrus dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 digambarkan di bait Allah pada jam sembayang. Yaitu kira-kira jam 3 petang. Lalu juga Petrus dalam Kisah Rasul pasal 9, di sana juga digambarkan jam 12 tengah hari itu berdoa. Kata tengah hari itu bahasa Ibraninya sohorayim. Dan kata sohorayim itu yang menjadi bahasa Arab duhur. Sohor, sohorayim, sohor jadi duhur. Jadi sebetulnya itu berasal dari saudara kita, bangsa Yahudi. Nah karena teks ini selalu dihafal, dingajikan, disampaikan dimanapun mereka berada. Tatkala mereka berbaring, tatkala mereka bangun, tatkala mereka duduk, tatkala mereka berada dalam perjalanan, maka hukum ini sangat-sangat penting. Bahkan ketika Yesus ditanyakan di dalam Markus pasal 12 ayat 29, ketika Yesus ditanya hukum mana yang paling utama dari segala hukum yang ada, maka Yesus menjawab dengan mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad.
Orang Yahudi mengucapkannya begini. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad itu artinya satu. Adonai Echad. Tuhan itu adalah satu. Tuhan itu adalah esa. Bahasa Arabnya Echad itu apa? Ada yang tahu enggak? Ahad bahasa Arabnya Echad itu. Hari pertama Yom Echad bahasa Ibrani. Hari pertama Yaum al-Ahad bahasa Arab. Loh, kenapa kok mirip? Arab sama Ibrani itu seperti bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Jadi serumpun satu sama lain. Nah, kita di Indonesia karena tidak terbiasa membaca teks Alkitab dalam bahasa asli, kita suka mengejek orang Islam. Wong nulis kok dari kanan ke kiri, ya kan? Nulis kan biasanya dari kiri ke kanan. Padahal Alkitab kita ini dari kanan ke kiri juga aslinya, bahasa Ibraninya. Untuk perjanjian baru dari kiri ke kanan, karena perjanjian baru ditulis bahasa Yunani. Kalau perjanjian lama ditulis bahasa Ibrani dari kanan ke kiri. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, bahasa Arabnya bahasa Ibrani. Alef, bet, gimel, dalet. Dari kiri ke kanan ke kiri, sama. Karena itu sebenarnya bahasa-bahasa Timur Tengah. Begitu pentingnya teks ini sampai Yesus mengatakan, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itulah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, itu yang pertama. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kedua hukum ini yang disebut hukum yang terutama, misfah harisona, telah termaktub seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, karena pentingnya teks ini, ayat ini, maka orang Kristen ditanya, apakah Tuhanmu adalah esa? Lah ini. Kalau kita mengerti Trinitas, bagaimana Trinitas itu? Apakah Tuhan itu esa? Nah, sekarang ini banyak orang-orang Kristen karena tidak bisa menjawab imannya, terus jadi ke Yahudi-Yahudian. Ada orang-orang Kristen di Indonesia ini sudah tidak mau lagi mengucapkan Trinitas. Karena Trinitas itu dianggap bertentangan dengan Sema Israel. Bertentangan dengan syahadat dalam perjanjian lama. Ada lagi orang Kristen yang tidak mau merayakan hari Minggu, karena dianggap itu hari perayaan Dewa Matahari. Ada lagi orang Kristen yang tidak mau merayakan Natal, karena Natal itu adalah lahirnya Sol Invictus, Dewa Matahari. Saya sudah membahas semuanya itu dalam acara-acara seminar di Embong Sawu. Anda bisa mendapatkan kasetnya di sana. Bahkan sekarang ini ada orang Kristen yang tidak mau lagi membaca surat-surat Paulus. Bahkan ada kelompok Kristen tertentu yang karena pengaruh orang Yahudi mau membuang 13 surat Paulus dari perjanjian baru. Nah, ini yang namanya sudah keblinger ini. Ya kan? Bayangkan kitabnya sudah mau diobrak-abrik kayak begitu. Sekarang sudah mulai masuk Indonesia. Maka saya katakan hati-hati dengan gerakan ke Yahudi-Yahudian. Orang Islam sudah ke Arab-Araban, orang Kristen sudah ke Yahudi-Yahudian. Ini bahaya sekali. Coba bayangkan, kalau perjanjian baru dipotong dengan 2-13 surat Paulus itu kira-kira jadinya apa ini? Ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Bahkan saya sendiri sudah sangat kaget sekali. Ada kelompoknya yang namanya Yohanes Rahmat, itu pendeta dari STT Jakarta, yang sudah dipecat oleh GKI karena dianggap pikirannya liberal, menerbitkan buku. Bukunya itu judulnya adalah, apa itu, tentang Yesus historis, macam-macam bukunya. Yang intinya bahwa Yohanes Rahmat sebagai pendeta ini, rupanya menolak surat Rasul Paulus. Dan dia mulai menolak kerasulan Paulus. Yang agak disayangkan, salah satu bukunya itu diterbitkan oleh Yusuf Roni Kruset. Saya enggak habis pikir saya. Apa itu maksudnya kok ikut-ikut menerbitkan bukunya Yohanes Rahmat? Ini jelas-jelas menggerogoti iman Kristen. Karena itu saya konsisten dengan panggilan saya. Dalam setiap khotbah, dalam setiap pelayanan, saya selalu menekankan aspek pengajaran.
Karena kalau ajaran kita tidak sehat, gereja ini akan runtuh. Yohanes Rahmat itu tidak percaya dengan mujizat, tidak percaya dengan karunia-karunia Roh Kudus, tidak percaya dengan doktrin-doktrin gereja seperti Trinitas dan sebagainya. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ini gambaran tentang bagaimana tantangan gereja pada saat-saat sekarang ini. Nah, salah satunya mungkin kita bisa melakukan bagaimana kita mensimulasikan ajaran-ajaran iman kita. Sehingga setiap hari kita bisa memahami apa yang kita imani. Apa yang kita yakini ini bisa kita mengerti satu sama lain. Saya berikan contoh kasus ya, misalnya. Dasar orang Kristen mengartikan bahwa Trinitas itu ada dalam Alkitab. Itu rumusan eksplisit yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus memerintahkan pembaptisan. Memerintahkan atau perintah baptisan. Kita bisa membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Matius pasal 28 ayat 19 yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini menurut gereja kuno, termasuk bapak-bapak gereja yang kita ikuti, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ditempatkan dalam posisi yang sejajar. Di dalam bahasa aslinya disebutkan esto onomato patros, keito iu, keito agiu pneumatos. Esto onoma itu artinya di dalam nama. Kata onoma itu bentuk tunggal. Padahal yang disebut nama itu adalah keihupatros, tuiu, ketu agiu pneumatos. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lah kalau tunggal tidak ada, mestinya bukan di dalam nama, tetapi dalam nama-nama, ya kan? Bahasa aslinya esto onomati, dalam nama-nama, karena di sini ada nama Bapa, ada nama Anak, ada nama Roh Kudus. Tapi Alkitab mengatakan apa? Hanya ada nama, satu nama. Di dalam nama atau di dalam satu nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekalipun disebut dalam konteks itu tiga, tetapi satu gitu loh. Nih satu contoh. Kemudian Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menghidupi umat Kristen dalam penyembahan. Ibadah ditahbiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian baptisan disahkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam berkat disampaikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bisa kita baca 2 Korintus. Di dalam surat Rasul Paulus 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di sini ada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus. Di sini ada rumusan Tritunggal. Dengan iman yang sama inilah maka para bapak-bapak gereja mati. Demi imannya banyak para martir ditumpahkan darahnya untuk membela iman yang satu ini. Lah kok sekarang mau didekonstruksi itu bagaimana coba? Kita itu perlu memahami sejarah agar kita tidak keblinger. Karena kita ini tidak memahami sejarah, keblinger karena kita keminter, sok pinter, padahal aslinya bodoh. Karena dia tidak pernah memahami sejarah dengan baik. Dia hanya memahami apa yang tertulis tanpa melihat bagaimana konteks sejarahnya yang lalu-lalu. Nah saudara-saudara, kemudian banyak cara-cara orang untuk menggoyahkan iman kita. Pertama, ketika kita tidak mengetahui sejarah,
Orang mengatakan begini, ini ada seorang katanya mantan Katolik, namanya Irene Handono. Itu nama yang cukup terkenal di lingkungan Islam. Sampai di Mahkamah Konstitusi dia menjadi orang yang dihadirkan oleh MUI untuk menunjukkan bahaya kristenisasi orang ini. Orang ini mengatakan begini, ajaran Kristen tentang Tritunggal itu baru ditetapkan oleh konsili di kota Nisea tahun 325. Lalu dia mengejek, saat itulah di muktamar di kota Nisea, Nisea itu sekarang letaknya di Turki, namanya kota Iznik. Sekarang ini kota modernnya nama kota Iznik. Dulu Nisea tahun 325. Saat itulah Yesus yang sebenarnya hanya seorang nabi, Yesus yang sebenarnya hanya seorang rasul, Yesus yang sebenarnya hanya seorang utusan, dilantik jadi Tuhan. Bahasanya itu memang bahasa yang megelniati itu. Siapa yang melantik Yesus jadi Tuhan? Umatnya. Loh Tuhan kok dilantik umatnya? Coba bayangkan. Ini kan megelni. Sebelum itu tidak ada orang Kristen yang percaya Allah itu Tritunggal. Allah itu Tritunggal itu baru diucapkan 300 tahun lebih setelah peristiwanya. Saya pernah juga diundang dalam satu diskusi kecil dengan Bang Imad Dudin Abdurrahim. Dia sudah nantang saya mengatakan, ayo Pak Bambang, saya ini 9 tahun saya di Amerika. Tunjukkan bahwa ada ayat Trinitas dalam Alkitab. Trinitas itu baru dibuat di konsili di kota Nikea. Dan ini populer sekali di kalangan Islam. Dan itu dilakukan oleh tangan besi Kaisar Konstantinus. Terus saya bilang, itu ayat-ayatnya saya baca, teks ini. Bunda, itu kan tidak eksplisit. Terus saya bilang begini, Bang, kalau Anda harus minta eksplisit seperti itu, Anda baca sendiri Quran. Ada enggak rumusan yang eksplisit? Enggak ada, syahadat Islam itu cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kan hanya itu. Ya mesti saja orang tidak bingung, sederhana. Kalau hanya itu dalam Alkitab juga ada. Misalnya sekarang di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengetahui engkau satu-satunya Allah yang benar, yang mengenai Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah kan sama, satu-satunya Allah yang benar. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Yesus Kristus yang engkau utus, Yesus Rasulullah kan sama. Tetapi kan bukan hanya itu pola pikirnya. Ketika Alkitab mengatakan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, ya kan? Allah menciptakan itu dengan firman-Nya. Jadilah terang maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang maka terang itu jadi. Dengan firman Tuhan langit dijadikan. Mazmur 33 ayat 6. Dengan firman-Nya semuanya jadi. Dan banyak ayat Alkitab yang lain. Nah persoalannya, Yesus baik di dalam Alkitab maupun Al-Quran disebut Sang Firman. Firman itu apa sih? Firman itu sabda Allah, pikiran Allah. Apakah firman itu diciptakan sekarang kalau Yesus itu firman? Firman itu pikiran Allah loh. Apakah firman Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Diciptakan loh. Kalau diciptakan, Allah menciptakan dengan apa caranya Allah menciptakan? Dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lah kalau firman itu diciptakan, dengan firman mana lagi Allah menciptakan firman, gitu kan? Lah karena sulit, mungkin karena sulit itu karena orang Kristen mau mikir. Kalau enggak mikirnya memang enggak sulit. Lah kalau menjadi Islam itu kan tidak perlu banyak mikir. Pokoknya baca syahadat saja seumur hidup kan sudah Islam. Tidak ada katekisasi, tidak ada pelajaran kan seperti itu. Nah di Kristen itu menjadi sulit karena apa? Semua yang ada dalam rahasia firman Tuhan itu
mulai kita ungkap dalam kajian, dalam pelajaran, dalam katekisasi, mulai mikir seperti itu. Makanya ayat-ayat yang dicomot oleh saksi Yehova, misalnya ya saya berikan satu ayat. Ini ayat yang dicomot oleh saksi Yehova. Yohanes pasal 14 ayat 28, begini bunyinya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Loh ini kan Bapa lebih besar daripada aku. Kalau Tritunggal kan bagaimana? Bapa, Putra dan Roh Kudus katanya satu. Lah ini Bapa lebih besar daripada aku. Makanya katanya saksi Yehova, Tritunggal itu palsu. Terus ada ayat lagi, misalnya. Ketika Yesus disalibkan, salah satu ucapan Yesus apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Apa artinya Eli, Eli, lama sabaktani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapakah Yesus Kristus bagi orang Kristen? Yesus Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami. Loh kalau dia Allah, bagaimana dia berdoa kepada Allah? Ayo sekarang, bagaimana Allah berdoa kepada Allah? Allah yang mana lagi dia berdoa kepada Allah? Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya kayak gitu jawabannya apa? Iya kan? Penting apa enggak kira-kira? Katanya iman timbul dari berita. Nah sekarang kalau beritanya tidak jelas, iman bagaimana yang timbul? Nah kira-kira jawabannya seperti apa? Ada kira-kira? Boleh berpendapat silakan. Boleh berpendapat. Supaya saya seringkali berceramah tentang Trinitas itu ada umpan baliknya sekarang. Ada yang berpendapat? Bagaimana kok dikatakan Yesus berdoa kepada Allah? Allah mana lagi dia berdoa? Katanya Allah itu satu. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah satu. Terus kedua, Yesus mati. Ya kan? Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang satu. Yesus mati. Pertanyaannya, apakah Allah bisa mati? Bisa enggak Allah mati? Bisa? Tidak. Nah, yang mati siapa terus kemudian? Nah, anak saya bisa jawab itu. Manusianya katanya. Karena terbiasa bapaknya ceramah. Kemanusiaannya yang mati. Ayatnya di mana? 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Lah ini ketika Yesus berbicara ini dalam kapasitas sebagai apa? Sebagai manusia, tatkala dia menjadi manusia, dia lebih rendah dari Bapa. Bukan hanya lebih rendah dari Bapa, ketika dia menjadi manusia, dia juga lebih rendah dari malaikat. Coba kita baca Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat. Untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kapan waktu yang singkat itu? Pertanyaannya. Kapan waktu yang singkat itu? Siapa yang bisa menjawab? Kapan waktu yang singkat itu? Ketika menjadi manusia. Yaitu Yesus yang kita lihat loh, yang bisa dilihat kan manusia. Allah kan nggak bisa dilihat. Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, yaitu firman Allah yang telah menjadi manusia itu, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu dinyatakan oleh karya Yesus yang kelihatan saat dia menjadi manusia. Maka saat dia menjadi manusia itu yaitu waktu yang singkat dia dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat. Siapa waktu yang
Siapa yang waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat itu? Yesus. Yesus yang seperti apa? Yang kita lihat. Berarti kemanusiaannya. Yang oleh karena penderitaan maut. Siapa yang bisa mengalami kematian? Kan manusia, Allah tidak mungkin mati yang mengalami penderitaan maut. Dimahkotai oleh kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi ketika menjadi manusia, itu dia mengalami maut. Nah coba ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah. Sesuai dengan keadaan Allah. Yang baginya dan olehnya segala sesuatu diciptakan. Yang baginya dan olehnya segala sesuatu diciptakan. Olehnya, Allah menciptakan alam ini oleh siapa? Jawabannya Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3. Coba. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ini dia siapa? Firman. Allah menciptakan segala sesuatu lewat firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kembali ke Ibrani pasal 2 ayat 10, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Siapa yang menjadikan? Allah. Allah itu siapa? Ya Allah, firman-Nya dan rohnya. Allah, firman-Nya dan rohnya itulah yang menciptakan alam semesta. Makanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana bumi dan langit diciptakan? Mula-mula bumi itu belum berbentuk, gelap gulita, kegelapan menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya roh Allah memberi hidup kepada ciptaan itu. Lalu bagaimana Allah mewujudkan ciptaannya? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi yang menciptakan alam itu ya Allah. Allah yang esa itu siapa? Allah, firman-Nya dan rohnya. Contohnya ibarat saya menulis buku. Kucing kan tidak bisa menulis buku. Ya kan? Karena kucing tidak punya pikiran. Saya punya pikiran dan saya bisa menggerakkan tangan saya di komputer karena saya punya apa? Punya roh. Jadi buku saya itu ditulis oleh saya bersama pikiran dan roh saya. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Pak Bambang dengan pikirannya Pak Bambang itu tinggi mana, besar mana, dulu mana. Lah itu pertanyaan yang sebetulnya kurang 1 on. Karena apa? Manusia satu masa dibanding-bandingkan. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu. Lah ketika kemudian pikiran saya itu terwujud jadi buku. Atau terwujud dari rekaman kaset VCD sekarang. Kaset VCD-nya rusak, bukunya rusak. Kertas itu dapat dikatakan saya apa bukan? Kertas itu bukan saya, keping VCD itu bukan saya. Tapi bisa enggak dikatakan itu penjelmaan pikiran saya? Bisa, karena siapa yang melihat gambar saya, ceramah saya lewat kaset VCD itu, dia bisa mengerti siapa saya. Tetapi kasetnya bukan saya. Firman ketika menjadi manusia, yang satu dengan Allah itu firman Allah. Tapi kemanusiaan Yesus bukan Allah. Maka dikatakan dia berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tibalah saatnya gereja pada satu pengajaran, kalau begitu Yesus Kristus itu sepenuhnya Allah. Sebagai firman Allah, dan ketika dia menjadi manusia, sepenuhnya manusia sebagai anaknya Maryam. Maka kalau orang mengatakan, Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, jelaskan. Jangan hanya mengatakan 100% Allah, 100% manusia. Itu 100%-nya itu bagaimana Allah itu? 100%-nya manusia itu bagaimana? Kemanusiaan Yesus itu 100% memang manusia. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan,
juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, dia menderita, dia lebih rendah dari malaikat, dia lebih kecil daripada Bapa, dia terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi ketika dia kembali kepada Bapanya sebagai firman Allah, maka firman Allah itu satu dengan Allah dalam kemuliaan, hormat, kuasa yang kekal. Amin, saudara-saudara. Nah ini perlu sekali kita sampaikan. Karena itu saya berharap dengan membuat tanya jawab seperti ini, Anda tidak lagi bingung ketika menghadapi kelompok-kelompok saksi Yehova. Bukannya saksi Yehova. Kalau Anda pergi ke airport-airport besar di Indonesia itu, di Jakarta saya melihat bukan hanya Poligami Award sekarang yang ada. Mu'alaf Award. Itu mereka ada namanya siapa itu, Iksan Mukuginta atau siapa itu. Dia nulis buku. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini dapat hadiah Mercy. Itu ada di airport-airport. Artinya apa? Kita ini memang benar-benar dilecehkan iman kekristenan ini. Seolah-olah kita tidak bisa menjawab apa yang kita yakini. Seolah-olah orang Kristen itu hanya bisa bertepuk tangan. Haleluya, amin. Tapi tidak bisa menjelaskan imannya. Maka saat ini tiba waktunya bagaimana orang Kristen mulai memahami imannya dengan baik. Saya menulis satu buku judulnya Togok Madeg Pandito. Nah mungkin kalau Bapak Ibu kesulitan ya memahami kayak gini kan perlu ayatnya satu-satu. Mungkin selama ini saya ceramah, saya khotbah itu kecepetan ya mungkin saya pikir-pikir. Kecepetan, jadi itu makanya sekarang mulai diturunkan tensinya sedikit. Supaya paling tidak saya mengerti ada umpan balik dari jemaat supaya jemaat bisa mengerti. Dan harapan saya, gereja yang misioner itu bukan gereja pendeta. Bukan gerejanya majelis, tapi gerejanya jemaat. Jadi artinya tugas pewartaan Injil itu bukan hanya tugasnya para penginjil. Bukan tugasnya para pendeta saja. Setiap umat Tuhan, setiap jemaat adalah pekabar-pekabar Injil. Amin. Minimal lewat kehidupan kita. Minimal. Syukur-syukur kalau kita bisa membuka kesempatan untuk orang lain mendengar Injil. Bagi saya, Indonesia itu justru lahan yang subur. Karena apa? Coba Anda ngomong kepada kepala suku. Kepentingannya apa kalau ngomong Injil? Masuk saja sulit ke kepala suku itu. Belum lagi Anda disuruh makan ulat nanti. Kalau masuk ke suku-suku terasing. Lu itu betul. Kalau Anda tidak mau masuk ke suku-suku terasing dan makan apa yang mereka makan. Itu ada sesuatu yang dibusukkan. Apa itu buah atau itu apa, daging. Nanti ulatnya itulah yang dimakan. Ini ada beberapa suku di Indonesia, ada ratusan suku. Saya baru mengikuti beberapa presentasi di Full Gospel di Jakarta. Ada seorang hamba Tuhan yang masuk ke tempat-tempat terpencil kayak begitu. Membuka komunikasi aja sulit Pak. Nah terus kemudian saya refleksikan. Nah ini ketika orang sudah nanya-nanya, kita malah lari menghindar. Artinya orang yang nanya itu minimal, dia mungkin pertama dia benci, mungkin pertama dia melecehkan. Itu kan karena tidak tahu. Kalau dia tahu coba, justru ini ada kesempatan Injil itu ditanyakan, dipertanyakan. Berarti ini kan kesempatan kita untuk menjawab. Lah menjawab itu bukan kita yang membuka komunikasi, mereka juga yang mengkomunikasikan diri mereka. Mereka ingin tahu gitu loh. Saya hal-hal seperti ini yang kecil-kecil aja saya terangkan ya. Jangan yang terlalu muluk-muluk juga. Suatu saat saya itu di taksi sama pendeta di Sabto. Di taksi saya, di taksi ini biasa. Pas bulan puasa, saya waktu itu mau pelayanan di gerejanya Pak Yusuf Roni di Pondok Indah, di Alfa Indah, di Jakarta Selatan. Kemudian sopir taksi ini rupanya nganggep kami itu orang Muslim. Ya tidak ada masalah tuh. Dia tanya-tanya ke saya jawab. Nah, kemudian saya jawab, ya jawaban saya memang saya tahu, saya dulu juga ngerti Islam itu seperti apa. Pak saya ini kan pekerja ya Pak. Oh iya kenapa? Kadang-kadang puasa saya itu ya tambal sulam, karena kita kan orang kerja Pak. Itu sah apa enggak katanya?
Ya itu saya jawab menurut dalil-dalil hadis begini-begini. Wah enak juga ya ngobrol sama Bapak, bisa ngerti. Jadi Tuhan nggak marah kira-kira Pak? Ya enggak lah saya bilang gitu. Tapi juga jangan cari-cari kesempatan untuk Anda, supaya Anda terbebas dari kewajiban-kewajiban agama. Nah suatu saat dia tanya, Bapak mau kemana? Saya mau turun itu di gereja pojok itu. Loh kenapa di gereja katanya? Loh, saya mau pelayanan di sana. Loh Bapak ini Islam apa Kristen? Kristen saya bilang. Masya Allah katanya. Loh kenapa kok Masya Allah? Loh Bapak saya pikir Islam karena Bapak bisa ngerti. Apa itu hadis Nabi, bisa ngerti puasa. Terus saya cuma ketawa aja, saya enggak mau melukai hatinya. Jadi cara mengkomunikasikan diri itu jangan sampai melukai hatinya. Kalau Anda belum apa-apa, dulu saya Islam, apa Islam sekarang jadi Kristen, itu kan melukai hati. Ya kan? Jangan sampai kita orang lain terluka gitu loh. Ngono ya ngono ning ojo ngono. Terus saya jawab gini. Ya terus kenapa Pak kalau Kristen? Kan itu enggak benar Pak, itu kan spontan sekali ya ngomongnya. Di mana enggak benernya? Ya kan Yesus itu kan bukan anak Allah. Kenapa kok disebut anak Allah? Apa Tuhan itu beranak? Apa Tuhan itu lebih dari satu? Pokoknya intinya ya itu saja. Iso nemek kuwi tok. Ya intinya yang dipertanyakan Yesus anak Allah, Yesus Tuhan, hanya itu. Yesus enggak disalib, hanya itu. Terus saya katakan oke, sebelum Bapak nanya lebih jauh, saya bilang. Setiap nabi itu kan dalam Al-Quran dan hadis itu ada gelar-gelarnya tuh Pak. Loh iya, gelarnya Nabi Muhammad apa? Rasulullah, artinya utusan Allah. Gelarnya Nabi Musa, kalimullah yang berbicara dengan Allah. Gelarnya Nabi Isa, kalimatullah wa rohullah. Firman Allah dan roh Allah. Terus saya tanya, kira-kira firman Allah dengan Allah itu hubungannya kayak apa? Saya bilang. Ya pokoknya firman Allah Pak, ya kalimatullah. Lah ya hubungannya kayak apa? Lebih konkret lagi. Allah dengan firman Allah itu duluan mana adanya itu. Saya jawab gitu. Loh kok Bapak nanyanya gitu? Lah iya wong saya cuma nanya. Tadi kan Bapak nanya saya jawab. Nah sekarang saya ganti nanya masa Bapak marah sama saya. Kan Bapak nanya. Maksudnya Bapak apa? Lah iya saya nanya firman Allah dengan Allah itu duluan mana adanya. Terus dia diam. Boleh saya jawab Pak? Kalau duluan Allah kira-kira bagaimana? Ya mestinya begitu. Karena Yesus itu kan makhluk loh. Yesus itu makhluk, iya kemanusiaan Yesus itu makhluk. Saya nanya bukan Yesus, saya nanya firman Allah dengan Allah duluan mana? Saya jawab kalau duluan Allah kira-kira kayak apa? Berarti Allah itu sudah ada, firmannya belum ada. Karena kan duluan Allah. Lah waktu firman Allah belum ada itu, apakah Allah pernah bisu? Ya enggak mungkin, na'udzubillah katanya. Lah ya kalau enggak mungkin berarti duluan mana? Terus dia kepleset ngomong, duluan firman. Kalau duluan firman itu firmannya siapa? Ya firmannya Allah, berarti kan Allah juga ada. Lah terus kesimpulannya bagaimana? Ya sama-sama ada. Lah kalau sama-sama ada itulah Tritunggal. Firman Allah, roh Allah dan Allah sama-sama ada. Loh tapi kan Yesus itu nabi. Firman itu akhirnya jadi manusia. Yang nabi itu ketika firman itu jadi manusia, kemanusiaannya itu nabi. Yesus itu kan rasul, kemanusiaannya itu rasul karena diutus oleh Tuhan. Makanya surat Ibrani pasal 3 ayat 1, rasul dan imam besar yang kita punya yaitu Yesus. Yesus itu rasul juga, Rasulullah itu benar, kemanusiaannya itu rasul. Kemanusiaannya itu nabi, tapi firman Allah itu satu dengan Allah. Coba paham apa tidak? Kalau Rohullah itu kan malaikat Jibril. Loh, yang ngomong malaikat Jibril itu siapa? Kalau di Injil Roh Allah itu bukan malaikat, Roh Allah itu hidupnya Allah, hayatullah. Lah Roh Allah seperti roh kita dalam diri kita, Roh Allah dalam diri Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Seperti roh manusia ada dalam diri manusia,
Begitu juga roh Allah menyelidiki segala sesuatu. Roh Allah di dalam Allah. Kalau dulu, lebih dulu mana Allah dengan rohnya? Ayo jawabannya. Lebih dulu Allah. Kalau lebih dulu Allah, berarti Allah pernah ada, rohnya belum ada. Nah waktu rohnya belum ada, apakah Allah pernah almarhum? Ya enggak. Kalau gitu rohnya yang lebih dulu. Kalau rohnya lebih dulu, rohnya siapa? Namanya juga roh Allah. Ya sama-sama kekal. Kalau sama-sama kekal berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Nah di sini disebutkan jelas. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Jadi putra itu sebutan kiasan untuk firman. Firman itulah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Terus terakhirnya Bapak ini mengatakan, lu kenapa harus jadi manusia Pak? Kalimatullah itu firman Allah itu. Terus saya katakan, Bapak enggak percaya kalau firman jadi manusia? Sulit saya percaya. Di mana sulitnya? Bapak bisa percaya firman itu turun jadi buku. Al-Quran itu kan firman yang jadi buku katanya. Lah buku itu benda mati. Allah bisa tuh, firmannya bisa turun jadi buku. Masa jadi firman, jadi manusia enggak bisa? Lalu dia telak-telak. What is the meaning of telak-telak? Nah, saat itulah kemudian saya berdoa untuk si Bapak ini agar Roh Kudus bekerja. Sayangnya waktu itu karena sudah dekat gereja. Jadi saya naiknya itu dari Jakarta Kota sampai ke Jakarta Selatan. Cukup panjang juga. Saya percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan cuma-cuma. Dia pasti berkarya, tetapi pasti karya itu akan berbuah. Karena itu banyak sekali yang saya tulis begitu, saya rekam, menulis buku. Saya juga ada kaset-kaset, yaitu kaset itu aliyah, itu adalah renungan saya di program televisi, ya, di TVN waktu itu. Sekarang sering di setel di B Channel, itu namanya aliyah. Itu ada ceramah-ceramah saya tanpa melukai hati saudara-saudara kita muslim. Karena untuk program televisi kan untuk umum ya. Tetapi saya mencoba menjawab isu-isu yang paling krusial tentang ke Israel, tentang firman Allah, tentang Yerusalem dan sebagainya. Lalu kalau Anda kepingin membaca lebih lanjut tentang Tritunggal, itu kelihatannya buku wayang tapi sebenarnya bukan buku wayang. Itu dialog tokoh Punokawan tentang Tritunggal yang Maha Esa. Nah kiranya firman ini bisa mencerahkan kehidupan iman percaya kita. Yang belum saya bahas adalah apa bedanya Allah dan Tuhan. Kenapa dikatakan dia Tuhan dan Allah kita. Apa artinya Tuhan, apa artinya Allah. Nanti akan saya bahas dalam season kedua dari Mazmur 110. Mari kita bangkit berdiri. Kita ikrarkan iman kita dengan kita menyanyikan lagu lama, barangkali masih hafal. Yesus Tuhan dan Allah kami.